Tanggap darurat musibah longsor Gunung Kuda dicabut, 4 korban masih hilang. Petugas temukan 2 pelajar keluyuran saat razia jam malam di Sukabumi. Eskalator Masjidil Haram jadi tempat favorit bersuah foto jamaah haji. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Cirebon mencabut tanggap darurat musibah longsor Gunung Kuda pada Kamis 5 Juni 2025. Tim gabungan menghentikan proses pencarian korban yang masih belum ditemukan. Bupati Cirebon menggelar rapat lintas sektor bersama TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Kementerian ESDM, operator dan juga lainnya. Mereka membahas terkait kondisi terkini pencarian korban longsor Gunung Kuda. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, melalui alat pantau Total Station, potensi longsor susulan semakin besar. Patahan atau retakan tebing di sekitar area sudah melebihi 4 meter. Kondisi ini sangat membahayakan jiwa dan keselamatan para operator dan tim gabungan yang melakukan pencarian di zona merah. Sarwo, operator pencarian korban, menyebut dirinya tidak berani untuk mengoperasikan alat berat karena sangat membahayakan. Sarwo menyebut dirinya sedih namun tidak sanggup bila harus memaksakan pencarian di tengah potensi longsor susulan yang besar. Ini kami pun karena dari alamnya sendiri kurang bersahabat, Pak. Karena kita lihat rongkahan-rongkahan itu, terus dari rongkahan penurunan material yang di atas itu yang kita khawatirin longsor, Pak. Tapi dari kami relawan, kalau toh memang itu bisa setelah longsor lagi, adapun nanti pencarian kembali, kami siap untuk membantu. Itu aja, Pak. Berdasarkan masukan dari banyak pihak, serta keluarga korban yang sudah mengikhlaskan kepergian 4 orang yang hilang, pemerintah daerah mencabut status tanggap darurat. Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak menghentikan proses pencarian korban. Kami ada masukan-masukan dari yang hadir itu bahwa lebih maslahat, lebih utama kita ditutup dulu demi keselamatan kita semua. Jadi untuk mulai hari ini berarti jam berapa? 2, Pak. Jam 3 kita bekerja ini diberhentikan untuk pencarian. Nah, di sini ada yang belum ada laporan, ada 4 orang yang belum ditemukan itu. Untuk mengantisipasi adanya warga yang masuk area Gunung Kuda, Pemda akan memasang portal dan garis polisi di lokasi. Muhammad Zahir Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengejaran selama 3 hari, Satreskrim Polres Purwakarta mengamankan terduga pelaku penodongan benda mirip senpi di Tol Cipularang yang viral di media sosial. Terduga pelaku penodongan benda mirip senjata api di Tol Cipularang yang viral di media sosial akhirnya diringkus polisi Satreskrim Polres Purwakarta Selasa siang. Bersama mobil Grand Max yang dibawanya saat kejadian penodongan di Tol Cipularang, pelaku yang diketahui bernama Sofi Saputra, 42 tahun, tiba di Mapolres Purwakarta Selasa sore.
Pelaku yang sadar telah viral di media sosial berpindah tempat untuk menghindari penangkapan, yakni ke Jakarta Timur, Tangerang, dan terakhir ditangkap di Depok. Aksi koboi penodongan benda mirip pistol oleh pelaku karena ketersinggungan pelaku oleh korban saat disalib, hingga terjadi balap-balapan di Jalan Tol Cipularang. Menurut Kapolres Purwakarta, AKBP Lilik Ardiansyah, memastikan jika benda yang ditodongkan bukan senjata api, melainkan korek gas berbentuk pistol jenis FN yang bisa dikokang layaknya senjata asli. Pada hari ini, tanggal 10 Juni 2025, Polres Purwakarta alhamdulillah berhasil menangkap terduga pelaku penodongan dengan menggunakan benda yang menyerupai senjata api. Dan ini berdasarkan dari beredarnya video viral ya di TikTok yang mana telah membuat resah masyarakat. Sementara itu, saudara, polisi buru pilot pengoperasi drone yang kirim sabu-sabu ke lapas narkotika kelas 2A Jelekong, Kabupaten Bandung. Diketahui pemesanan narkoba dilakukan oleh narapidana melalui media sosial. Modus baru penyelundupan narkotika ke lapas Jelekong, Kabupaten Bandung berhasil digagalkan. Polisi menyebut narkotika jenis sabu seberat 25 gram dipesan oleh salah satu narapidana berinisial A melalui media sosial. Diketahui A yang juga merupakan narapidana kasus narkotika memesan barang haram tersebut melalui media sosial. Ia kemudian mentransfer uang kepada penjual untuk dikirimkan ke lapas. Hingga kini polisi masih terus memburu pelaku penyelundupan. Kemarin atau beberapa hari yang lalu, ini dari hari Minggu Pak ke lapas ya. Ini dari lapas Jelekong menemukan atau menangkap seorang laki-laki yang juga merupakan tahanan. Ini memesan narkoba ya. Jadi modusnya itu menggunakan drone. Jadi ada drone masuk ke dalam, kemudian menjatuhkan benda yang sudah kita cek benar itu adalah narkotika. Jadi pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial ya. Kemudian mengirim uang, pelaku yang dari luar melalui drone. Pihak lapas juga akan mendalami terkait keberadaan handphone untuk pemesanan sabu via media sosial oleh narapidana di lapas narkotika tersebut. Sebelumnya video pengiriman narkotika ke dalam lapas narkotika kelas 2A Jelekong viral. Pihak lapas pun langsung menggagalkan aksi pengiriman narkoba jenis sabu yang dipesan oleh narapidana lapas tersebut lantaran terekam dan terpantau oleh penjaga lapas. Sayangnya pelaku dan drone tak berhasil ditemukan, sementara narapidana yang memesan narkotika tersebut berhasil diamankan. Tim Liputan Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, 45 pelajar dari Purwakarta, Subang, dan Karawang kembali dikirim ke barak militer. Informasinya akan hadir usai jeda. Polrestabes Bandung beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung melakukan razia sekaligus sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi para pelajar. Kepada pelajar yang sedang berkumpul atau sedang makan-makan untuk segera pulang karena pemberlakuan. Dengan menggunakan pengeras suara, polisi menghimbau muda-mudi di Bandung, terutama para pelajar, untuk segera pulang. Razia pemberlakuan jam malam bagi para pelajar ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, bersama petugas gabungan Polrestabes Bandung, Rabu malam 4 Juni 2025. Dalam pelaksanaannya, petugas menyasar sejumlah kafe dan resto guna mencari pelajar yang masih berkeliaran di atas jam 9 malam.
Kapolrestabes Bandung Budi Sartono menegaskan, razia dan himbauan akan terus dilakukan untuk menertibkan pelajar agar tidak keluar malam demi mencegah kejadian kenakalan remaja. Seperti dengan Pak Wakil, kita di 3 hari ini adalah sifatnya masa edukasi dulu. Di jalan raya sudah, sekarang di tempat kafe-kafe, besok tadi kami sudah dengan Pak Wakil, mungkin kita akan mengedukasi di sekolah-sekolah. Jadi nanti saya dengan Pak Wakil, dengan dari pihak Kodim juga sama-sama mungkin dibagi ke sekolah-sekolah, para babinsa, babinkamtibmas, camat, masuk ke sekolah untuk mengedukasi, memberitahukan kepada siswa-siswa bahwa ada peraturan dari gubernur, bahwa tidak boleh keluar lebih dari jam 9 malam dan lain-lain, sehingga mereka sudah siap. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, berharap pelajar Bandung untuk tidak keluar malam dan lebih taat beribadah ketimbang keluyuran di malam hari. 3 kali terpaksa dimasukin ke barak. Jadi ada takut dimasukin barak mungkin. Tapi ini mudah-mudahan menjadikan kedisiplinan buat anak-anak kita yang ada di Kota Bandung. Tentunya ini akan menjadi efek yang sangat positif. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi disiplin, bangun di pagi hari, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh, berjamaah sama kedua orang tuanya. Tentunya dari hasil ini akan membentuk anak-anak yang punya akhlakul karimah yang sangat hebat, termasuk juga punya spirit ibadah yang sangat hebat juga. Razia ini akan terus dilakukan secara rutin dan menegur para pelajar yang masih kedapatan nongkrong di batas jam 9 malam. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu di Sukabumi, saudara, tim gabungan menemukan 2 pelajar tingkat sekolah menengah atas yang terjaring langsung razia jam malam dan dihimbau untuk pulang. Polres Sukabumi bersama tim gabungan Dinas Pendidikan Wilayah 5, Cabang Provinsi Jawa Barat, Satpol PP bersama para kepala sekolah kembali menggelar razia aturan jam malam bagi para pelajar. Dalam razia, tim gabungan menyusuri ruas jalan protokol dan lokasi keramaian, serta sejumlah kafe yang disinyalir masih terdapat pelajar yang masih berkeliaran. Seperti di Lapangan Merdeka, 2 pelajar tingkat SMA ditemukan masih berada di luar rumah hingga pukul 10 malam. Kedua pelajar itu langsung diberikan himbauan dan dipulangkan karena melanggar surat edaran Gubernur Jabar terkait pemberlakuan jam malam. Kabak Ops Polres Sukabumi Kota, Kompol Deden Sulaiman mengungkapkan, tim gabungan memberikan imbauan dan surat edaran bagi pelajar yang masih ada di luar hingga batas waktu yang telah ditentukan dan diarahkan untuk segera pulang. Jadi malam hari ini kita Polres Sukabumi Kota yang dipimpin langsung oleh Ibu Kapolres Sukabumi Kota bersama-sama dengan teman-teman dari distrik. Tadi ada kurang lebih 29 kepala sekolah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi bersama dengan Satpol PP kita melaksanakan sosialisasi terhadap surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pemberlakuan jam malam bagi siswa-siswi atau pelajar yang masih sekolah di tingkat SD, SMP maupun SMA. Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Kota Sukabumi, Ceng Mamat mengungkapkan, pelajar yang ditemukan masih berkeliaran di malam hari akan dilakukan pendekatan bersifat pembinaan. Sebetulnya kan ini lebih kepada sebuah gerakan moral ya. Karena mungkin saja siswa ada yang keluar jam 10, jam 11 itu banyak faktor juga. Karena di dalam surat himbauan itu kan tidak kaku ya. Ada beberapa pengecualian seperti kalau ada acara kegiatan keagamaan itu mungkin sampai jam 10, jam 11 dan orang tuanya mengetahui itu diperbolehkan, tidak harus diberikan himbauan apalagi ditangkap kan gitu. Kemudian juga apabila mereka sedang berada acara keluarga atau ada acara sekolah gitu, itu tidak masalah. Atau ada kegiatan-kegiatan di masyarakat apalagi di hari libur itu diperbolehkan. Jika ada siswa yang terus-menerus melanggar aturan jam malam,
maka pelajar tersebut bisa diarahkan mengikuti program pendidikan bela negara di barak militer. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. ...45 pelajar SMA dan SMK dari Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang akan menjalani pendidikan karakter di Barak Militer Dodik Lembang, Bandung. Setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan dan pengarahan, 45 siswa SMA dan SMK dari 3 kabupaten, yakni Purwakarta, Subang, dan Karawang, diberangkatkan ke Dodik Lembang, Kabupaten Bandung Barat, guna menjalani pendidikan karakter di Barak Militer gelombang kedua. Pelepasan dilakukan Bupati Purwakarta, Saipul Bahri bin Zaid, dan para orang tua masing-masing siswa. Sejumlah orang tua terlihat menangis sedih saat melepas kepergian anaknya ke Barak Militer. Ya senang juga iya, ya sedih juga iya. Senangnya kenapa, Bu? Senangnya ya biar lebih baik lagi lah untuk kedepannya gitu. Biar tahu disiplin lah pokoknya, yang lebih baik aja buat masa depannya dia juga. Kalau sedihnya? Ya sedihnya kan kebiasaannya sama-sama, sekarang kan pergi nggak ada gitu. Kan cuman nggak 1 hari 2 hari, lama. Ya 3 minggu juga kan lama merenan. Ya, waktu pertama masih waktu tanda-tanda karena emosi ya, anak-anak susah. Tapi pas berangkat mah rada berat oke. Tapi mudah-mudahan ada perubahan setelah program yang dilaksanakan Pak Gubernur. Mudah-mudahan anak sepulang dari sana itu ke arah positif. Itu harapan saya selaku orang tua. Sementara Bupati Purwakarta menyebut siswa yang diberangkatkan merupakan hasil seleksi karena banyaknya orang tua yang meminta anaknya ikut serta ke Barak Militer. Terkait masih adanya kontroversi, pemerintah daerah tidak akan berhenti selama Presiden atau Panglima TNI masih mengizinkan program Barak Militer ini. Semuanya gelombang kedua 45. Yang dari 45, berapa kabupaten, Pak? 3 kabupaten. Dan Purwakarta 19, sisanya Subang dan Karawang. Pak, ini jumlah ada peningkatan atau memang ada penurunan, Pak, dari jumlah? Peningkatan. Peningkatan. Ini kan gelombang kedua. Ya. Berarti ada peningkatan peminat juga, Pak? Oh, kalau peminat banyak banget, ini hasil seleksi. Jadi yang minat ratusan. Yang minat yang ngadu lewat sekolah, yang juga lewat dinas pendidikan. Banyak sekali, tapi kan kita harus seleksi. Ke-45 pelajar yang diberangkatkan hari ini menjadi pelajar yang dikirim ke Barak Militer gelombang kedua. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Kangen kuliner Nusantara, jamaah haji Indonesia berburu bakso di Pasar Kaget Mekah, Arab Saudi. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, ada banyak tempat favorit jamaah haji di area Masjidil Haram. Satu di antaranya adalah eskalator yang berada di depan pelataran Masjidil Haram. Eskalator ini viral dan banyak dikunjungi jamaah haji hanya untuk sekedar membuat konten. Setiap sudut di sekitar Masjidil Haram
memiliki keistimewaan. Tapi siapa sangka sebuah eskalator menjadi destinasi baru bagi para jamaah, khususnya dari Indonesia. Terletak tak jauh dari pelataran utama, eskalator ini awalnya hanya fasilitas penghubung antar lantai. Tapi kini ia menjelma menjadi tempat berfoto favorit. Tampilan pemandangan dari atas eskalator tampak kubah Masjidil Haram, jamaah yang beribadah, dan suasana kota Mekah dari ketinggian. Kloter 25 KJT ya. Ya kebetulan sering lihat di reel medsos ya. Jadi penasaran juga sih, pengen lihat, ternyata bagus juga gitu view-nya. Ya senang lah, luar biasa, keren. Ya, alhamdulillah. Kesannya sih seru banget karena baru pertama kali kesini, seneng. Biasanya lihat di HP doang, sekarang bisa ngerasain sendiri. Tahu dari mana ada ini? Di Instagram, TikTok kayaknya banyak, terus pengen nyoba gitu, terus jalan-jalan ke sini aja sih. Tadi foto-foto, video, terus ya lihat sekitar-sekitar aja. Namun, di balik keindahan pemandangan dan momen spiritual, penting bagi jamaah untuk tetap mengutamakan keselamatan dan tidak mengganggu kelancaran akses fasilitas umum. Sebuah eskalator yang sederhana kini menjadi saksi ribuan langkah dan harapan para jamaah. Tak hanya jadi spot foto, tapi juga tempat kontemplasi, mengagumi keagungan Baitullah dari sudut pandang berbeda. Saudara, saya barusan sudah mencoba langsung bagaimana rasanya mencoba eskalator yang viral di media sosial. Yang tepatnya ini eskalator ini berada di samping Jam-Jam Tower. Sebetulnya ini eskalator sama seperti eskalator seperti pada umumnya, cuman yang spesial di sini adalah pemandangannya, yaitu langsung ke pelataran Masjidil Haram. Aji Fardiansa, Kompas TV, Makkah, Arab Saudi. Kangen kuliner Nusantara, jamaah haji Indonesia berburu bakso di Pasar Kaget Mekah, Arab Saudi. Selain bakso, beragam kudapan Nusantara lainnya juga tersedia. Pagi hari di Mekah, sebelum jadwal ibadah dimulai, suasana sekitar hotel tempat menginap jamaah haji Indonesia tampak berbeda. Di sela waktu luang, para jamaah memanfaatkan momen ini untuk berburu rasa Nusantara. Ya, berburu kuliner khas Indonesia di Pasar Kaget yang berada di sekitar hotel. Bakso menjadi primadona. Gurih kuahnya, kenyal baksonya, seolah menjadi pengobat rindu kampung halaman. Seperti halnya Aufa Salsabila, jemaah haji asal Pekalongan ini rindu akan kudapan tanah air. Aufa ditemani ibunya antri jajan bakso bersama para jamaah haji Indonesia lainnya. Kesan-kesannya luar biasa, Masya Allah banget, rame, dan ini banyak dari Indonesia juga yang jualan di sini, serasa di Indonesia sih. Ada bakso, ada donat, macam-macam kayak mie goreng, mie Jawa juga ada. Komunikasi lancar, tidak susah. Pakai bahasa. Banyak pedagang dari Indonesia juga, jadi bahasanya juga mereka bisa nyambung komunikasinya. Uniknya lagi, pedagang bakso ini ternyata warga negara Indonesia yang kini menetap di Arab Saudi. Tentunya, cita rasa bakso khas Nusantara masih terasa otentik. Selain bakso, aneka gorengan khas Nusantara juga menjadi incaran para jamaah haji Indonesia, seperti bakwan, tahu, hingga klepon. Ini cari yang di sana nggak ada, biasa di Cirebon ada, di sini nggak ada. Kebetulan di sini ada bala-bala, ada bakwan, ada apa namanya itu telur, dan macam-macam semua ada. Klepon semua ada di sini. Jadi jemaah haji itu senang sekali lihat ini kalau pagi-pagi itu bisa cari aneka rupa makanan. Di sana aja. Tak hanya menyantap langsung,
Jamaah juga memborong jajanan khas Timur Tengah lainnya untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh bagi keluarga di tanah air. Pasar Kaget ini bukan sekedar tempat belanja, tapi juga jadi ruang silaturahmi dan nostalgia rasa bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Di tengah ibadah yang khusyuk, secangkir cita rasa Indonesia mampu memberi kehangatan tersendiri bagi jemaah haji Indonesia di negeri orang. Aziz Fardiansyah, Mekah, Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.